Oke, apakah suara saya sudah terdengar sama slide-nya? Terdengar Sudah, Pak. Pak. Baik, ya kita akan melanjutkan kembali gitu ya perkuliahan kita terkait dengan genetics in aquaculture ini dan kita akan lebih banyak membahas kembali tentang sifat kuantitatif atau eh, sifat-sifat ya atau alel-alel yang kemudian bisa kita ukur dalam hitungan kuantitatif. Nah, sebelum kita masuk ke apa namanya sifat kuantitatif gitu ya. Jadi saya ingin kemudian eh, mereview kembali gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang sifat kualitatif atau kemudian kuantitatif gitu ya, tentunya dalam aquaculture ini tujuan akhirnya adalah kita semua ingin gitu ya mendapatkan genetic improvement di sini gitu ya. Jadi dua-duanya tujuannya adalah pada proses genetic improvement. Nah, di sini ketika kita bicara kualitatif ini, dominannya adalah keywordnya di one or few genes only. Jadi dia dipengaruhi oleh gen-gen gitu ya, single genes atau kemudian beberapa gen yang dia bisa kemudian kita gunakan ya. Dan sifatnya bisa berupa warna, bisa berupa body shape gitu ya. Nah, dengan adanya one or few genes only ini gitu ya. Nah, ini eh, sesuatu yang nanti ke depannya ya ini bisa diaplikasikan lagi kalau misalnya kita ingin membuat GMO atau kemudian kalau kita ingin kemudian melakukan genome editing gitu ya. Nah, kita bisa kemudian apa namanya menggunakan pendekatan ini gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kualitatif ini dia akan terkait dengan Mendelian genetics ini gitu ya. Nah, walaupun memang biasanya kalau dalam aspek aquaculture gitu ya, di sini secara umumnya gitu ya, nah ini masih lebih banyak di aspek ornamental fishes itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita apa namanya? Kita perlu kaji lagi bagaimana kemudian jika ya eh, sifat kualitatif ini diterapkan misalnya untuk produk-produk terutama yang dia membutuhkan jumlah produksi yang cukup besar. Nah, sedangkan kalau kita bicara sifat kuantitatif di sini gitu ya, maka dalam kuantitatif ini ketika bicaranya di sini ada ukuran gitu ya, lalu kemudian juga ada laju pertumbuhan, di mana di sini keywordnya adalah many genes ya di situ. Dan di sini kita tidak bisa melihat ya individual gene-nya. Jadi kita tidak bisa melihat gen apa yang kemudian bertanggung jawab ya. Nah, dan di sini kita lihat bahwa ya dalam aquaculture ini gitu ya, pertumbuhan, lalu kemudian survival dan lain sebagainya gitu ya, di mana proses seleksi gitu ya, yang membedakan antara kemudian seleksi yang dilakukan di kualitatif dan kuantitatif. Kalau di kualitatif dia adalah karakter atau trait dari individualnya. Kalau pada kuantitatif kita lihat itu dari performance di dalam populasi yang ada. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana ketika kita misalnya mendapatkan ya ini kualitatif genetic improvement misalnya dengan menggunakan monohybrid cross gitu ya. Kita mendapatkan di sini complete dominant gene actions di sini di mana pada single trait ini kita misalnya bisa mendapatkan gitu ya. uh, ini karakter yang dominan gitu ya di sini ya. Ini kita lihat karakter yang dominan dari sisi ukuran gitu ya. Dibandingkan kemudian karakter kemudian resesifnya. Di sini kita lihat apa namanya ketika monohibrid gitu ya itu bisa didapatkan ini kalau dalam bentuk heterozigot itu kita bisa mendapatkan apa namanya perbaikan karakter atau sifat dari keturunan yang ada.
Nah, ini adalah yang juga sudah kita bahas gitu ya. Jadi kalau ya, kita berbicara tentunya eh, dalam monohibrid, artinya dia dikendalikan hanya satu gen saja gitu ya, atau kemudian satu sifat saja, satu apa namanya gen gitu ya di sini. Nah, ini kita lihat sampai dari F1 di sini sampai kemudian di F2 gitu ya. Nah, kita lihat bahwa di F2 sendiri ya dalam populasinya dia bisa apa namanya dia bisa memiliki pola distribusi yang berbeda-beda gitu ya. Ini yang bisa kita lihat di bagan yang ada sebelah bawah ini gitu ya. Bagaimana kemudian bagian yang kemudian normal dalam F2 generationnya ini gitu ya. Nah, ini ada bagian yang kemudian semuanya normal, ada yang dia setengah normal dan kemudian setengah albino, dan ada juga yang kemudian sifatnya kemudian albino. Nah, ini yang kalau kita bahas pekan kemarin juga gitu terkait dengan bagaimana kita menciptakan suatu populasi atau variasi genetik ini, yaitu salah satunya adalah dengan apa namanya menggunakan F2 generations itu sendiri. Nah, ini yang kalau kemudian dalam dalam apa namanya ilustrasi ya. Jadi dalam ilustrasi antara kemudian pembentukan F1 dan juga kemudian F2 generations di sini dia menghasilkan kemudian zigot yang memiliki variasi-variasi dan juga kemudian rekombinan yang berbeda dengan induknya. Nah, eh, ini juga ya kita lihat misalnya pada 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 contohnya gitu dari sifat kualitatif ini terkait dengan warna. Jadi secara fenotipiknya gitu ada yang berwarna di sini eh, kebiruan gitu ya. Am, birunya itu biru biru metal seperti itu. Lalu kemudian ada yang berwarna biru gitu ya. Nah, lalu kemudian ada yang berwarna di sini. Oh, ini di sini harusnya resesif ya. Ini adalah yang berwarna hijau gitu ya. Ini adalah contoh dari V gene yang ada di Siamese fighting fish itu ya. Nah, lalu kemudian ya kita lihat juga ada beberapa kemudian karakter gitu ya yang ketika kemudian dia bersifat incomplete dominan gitu ya, itu dia menyebabkan kemudian kematian ya. Ini ada kematian yang terjadi di sini gitu ya. Dan ini dikatakan fenomena suatu incomplete dominant gene actions. Jadi kalau apa namanya kita coba menghilangkan sesuatu gitu ya. Misalnya ini antara yang kemudian Saddleback S positif dan S positif dari kemudian jantan dan kemudian betinanya, lalu kemudian di sini dia menghasilkan gamet yang S besar dan juga kemudian positif, di sini S besar dan juga positif. Nah, ketika kemudian dia dalam bentuk SS gitu ya, maka gen dominan ini malah menyebabkan kemudian kondisi yang letal atau menyebabkan terjadinya kematian yang ada ya seperti itu. Jadi ini adalah dalam kondisi oke ya. Nah, kemudian juga ya beberapa kemudian apa namanya contoh juga gitu ya. Kita melihat bahwa kadang-kadang memang ada suatu proses eh, gradasi yang terjadi gitu ya. Ini contohnya ini dikatakan sebagai suatu proses additive gene actions gitu ya. Nah, di mana kemudian si fenotipiknya gitu ya. Nah, ini pada rainbow throat gitu ya. Ini dikendalikan oleh gen G gitu ya. Nah, di mana gen G itu dia bertanggung jawab terhadap warna. Jadi ada yang berwarna golden gitu ya. Kalau dia dalam posisi homozigot dominan, lalu ada yang palomino kalau dia dalam kondisi heterozigot dan juga kemudian ada yang kondisinya normal ya, pigmentasinya itu normal ya ketika dia kemudian membawa apa namanya G besar kemudian G besar ya. Ini adalah contoh bagaimana model dari kualitatif genetic improvement dengan menggunakan pendekatan monohibrid. Nah, ada juga kemudian yang kalau kita lihat dari sisi Mendelian, misalnya itu adalah dia yang bersifat dihibrid. Jadi kalau dihibrid kita bicaranya ada dua atau kemudian bahkan lebih gitu ya.
Nah, di mana dia diturunkan secara independen. Ya, di sini contohnya pada ikan gapi gitu ya. Nah, ini antara warna ya, warna keemasan dari tubuh di gapi ini gitu ya. Nah, ini dikendalikan oleh gen G juga yang bersifat kemudian resesif. Nah, lalu juga kemudian ada juga bentuk ya, bentuk dari sisik ya. Jadi curvature dari spine ini juga dia dikendalikan misalnya oleh simple autosomal recessive gen dari kemudian CEU itu sendiri. Nah, sehingga kita lihat gitu ya dari variasi yang ada gitu ya. Nah, ini bisa apa namanya menciptakan variasi dari variasi genetik yang kemudian beraneka ragam, dan dalam kasus ini gitu ya, karena dia dua sifat gitu ya. Di sini dia bisa menghasilkan di sini ada 16 ya, ada 16 hasil ya, hasil hibridisasi atau kemudian persilangannya gitu ya, di mana kemudian kita di sini punya di sini genotipenya di sini ada di sini ada satu, lalu dua, tiga, empat ya, lalu kemudian di sini dia punya lima ya. Lalu kemudian yang ini enam ya, lalu kemudian apa namanya eh, di sini tujuh ya, lalu kemudian ini 8, dan lalu kemudian di sini 9. Jadi dia punya 16 hasil hibridisasi, lalu dia punya di sini 9 genotype ya. Nah, ini dia punya 9 genotype, dan kemudian kalau dari sisi apa namanya phenotype-nya ya, phenotype-nya dia punya 4 di sini phenotype. Jadi ada yang phenotype-nya itu ada yang dia uh, gold and curve spine di sini ya. Lalu juga kemudian ada yang banyaknya ini adalah gold dan normal spine ini ya, di sini 3 ya. Lalu kemudian ada juga yang 3 di sini ya, ini adalah yang eh, ini ya, yang curve di sini, lalu juga di sini ada yang curve ya, lalu kemudian di sini yang curve. Sedangkan sisanya itu yang 9 yaitu normal semua di sini ya. Ini normal, ya. Normal spine ya. Ini totalnya ada 9. Nah, jadi fenotipenya dia mengikuti 9 banding 3 banding 3 kemudian banding 1 ya. Kalau yang genotype nanti dia akan mengikuti bagian yang ini. Nah, ini adalah model bagaimana juga apa namanya polygenic inheritance seperti yang sudah pernah kita bahas juga sebelumnya gitu ya. Bagaimana dalam konteks misalnya pigmentasi itu gitu ya, itu dia bisa mengalami suatu proses gradasi gitu ya di sini. Jadi ada suatu gradasi dari warna yang ada, warna pigmentasi ini dari yang warnanya cerah sampai kemudian yang warnanya betul-betul gelap gitu ya. Nah, ini kemudian meningkat dan kita lihat bahwa distribusi normalnya ini ada di bagian yang ini gitu ya. Di mana kalau kita bicara sebelumnya saya bicara tentang gene dosage ya, tentang dosis dari sebuah gen gitu ya. Ini kita lihat ya, yang paling banyak itu yang ditemukan dalam populasi itu adalah yang dia di sini 3 gen, di sini juga kemudian 3 gen. Ya. Nah, yang lainnya kemudian dia akan mengikuti, dan yang paling sedikit itu adalah yang resesif, dan juga kemudian yang paling dominan karena dia ada di ujung sebelah sini dan juga kemudian ada di ujung sebelah sini. Nah, ini adalah apa namanya hipotesis-hipotesis dari kemudian sifat kualitatif itu gitu ya di situ. Jadi ketika kemudian banyak phenotype ya ini ya, banyak phenotype yang dia dikontrol oleh dua atau kemudian lebih gitu ya. Nah, dan di situ tidak ada
gen tunggal gitu ya yang memproduksi sifat tersebut ya, bisa warna, bisa kemudian bentuk sirip dan lain sebagainya. Nah, dan ketika kemudian di situ modelnya ada dua atau lebih gen yang mengontrol suatu phenotype ya, maka kemudian kita pahami juga bahwa kemungkinan ya, ada kemungkinan di situ gitu ya, interaksi yang terjadi adalah dia bisa bersifat interaksi yang aditif atau dia bersifat interaksi yang sifatnya adalah bersifat epistasis ya. Nah, di sini kalau kemudian dari definisinya ya, jadi interaksi gen-gen aditif itu gitu ya. Ini ketika kemudian apa namanya eh, ada interaksi kemudian tambahan gitu ya seperti itu. Jadi ada kemudian lebih dari satu gen yang kemudian mengikuti gitu ya atau ikut di situ gitu ya. Ini fenotipik yang muncul itu dia bisa lebih banyak ya karena kemudian genotype-nya itu lebih banyak. Jadi kalau tadi tadi itu misalnya ya dari 16 gitu ya, kemudian ada 9 genotype ya, lalu kemudian ada 4 phenotype ya, 4 phenotype. Nah, maka dengan additive interactions ini gitu ya. Nah, pola ini polanya bisa berubah. Jadi ada yang bersifat aditif ataupun kemudian bersifat epistasis ya. Nah, ini model interaksinya adalah ketika dia kemudian berinteraksi antar dua gen ya yang berbeda atau kemudian alel yang berbeda, maka kemudian dia bisa menciptakan apa namanya? Dia bisa menciptakan phenotype-phenotype yang baru gitu ya. Lalu juga kemudian dari aspek kualitatif juga ada yang dia bersifat di sini sex link genes gitu ya. Karena kita bicara di sini ada jantan dan betina, jadi ada yang Y link genes, ada juga yang kemudian X link genes di situ. Dan ini adalah contoh bagaimana kemudian genes dengan multiple alleles gitu ya. Jadi yang saya sebutkan gitu ya bahwa gennya itu satu, yaitu adalah P. Tapi si gen P ini gitu ya, dia bisa mempunyai spot-spot variasi yang berbeda ya. Dia punya spot variasi genetik yang berbeda. Nah, sehingga di sini ada yang disebut sebagai O, di mana dia misalnya yang one spot ya ini, ada yang O. Ada juga yang dia kemudian modelnya adalah dot. Nah, ini ada yang D. Ada yang dia moon. Ini adalah ada yang M. Ada yang dia kemudian bentuknya sabit seperti ini gitu ya. Ini dikatakan C. Lalu kemudian ada yang plus. Nah, ini dikatakan sebagai wild type ya. Lalu ada yang twin spot. Ini ada T. Lalu kemudian ada complete crescent ya. Ini ada CC. Lalu kemudian ada yang CO. Lalu juga kemudian ada yang MC ya, MC. Ada yang kemudian non-completed. Nah, jadi ini menunjukkan gitu ya bahwa ya kadang-kadang apa yang kita pelajari gitu ya di misalnya di SMA dengan hukum Mendel dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan masih sederhana saja gitu ya bahwa misalnya ada gen A. Gen A itu misalnya apa? Oh, ada A besar, ada A kecil gitu ya. Dan ternyata kenyataannya adalah ini dari satu gen saja gitu ya. Itu alelnya gitu ya karena adanya variasi genetik yang berbeda di titik-titik yang berbeda gitu ya. Nah, itu dia bisa menciptakan suatu fenotipik yang berbeda ya. Nah, walaupun ya kita pahami bahwa ya sekali lagi bahwa phenotype itu merupakan hasil interaksi genotype dengan environment yaitu sesuatu yang perlu kemudian kita eh, simpan terus itu dalam benak kita. Nah, ini adalah contoh juga pada tilapia gitu ya.
Nah, ini ada yang disebut juga percentage of penetrance and expressivity gitu ya. Jadi adanya kemudian dosage di sini ya, adanya dosage atau dosis dari suatu gen tersebut gitu ya. Nah, ini dibandingkan misalnya yang normal, ini yang normalnya adalah seperti ini, lalu kemudian yang lainnya ada yang dia dikatakan saddleback ya. Ya, ini dengan variasi-variasi yang ada gitu ya. Dan kemudian kita lihat adanya juga kemudian pleiotropik, jadi ada pleiotropik effect dari S plus genotype. Di sini ada yang kemudian kehilangan abnormal pektoralnya, pelvic atau anal fins-nya. Ini kita lihat ya. Di sini hilang, di sini hilang juga gitu ya. Di sini kemudian hilang ya. Ini hilang juga gitu ya. Ini mundur nih ke belakang nih. Ini kemudian yang mundur ke belakang ya. Nah, ini jadi saddleback ya semuanya ya. Nah, dengan kemudian bentuk sirip yang berbeda-beda. Nah, jadi ini adalah apa namanya pleiotropic effect itu gitu ya. Itu merupakan secondary phenotypic effect gitu ya seperti itu. Nah, di mana kemudian apa namanya eh, pengaruhnya itu gitu ya dia tidak langsung kemudian terlihat, tetapi kemudian itu mempengaruhi di sini uh, biochemical pathway-nya gitu ya seperti itu. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat dari bagaimana misalnya pigmentasi antara yang blue, lalu kemudian gold, lalu kemudian di sini ada normal color gitu ya. Nah, ini mempengaruhi gitu ya, seperti itu bagaimana karakter-karakter gitu ya, seperti misalnya karakter biokimia dalam hal ini misalnya di sini dari sisi berat gitu ya. ah, Dia mempengaruhi gitu ya perbedaan atau variasi-variasi dari fenotipik tersebut ya. Jadi ini dikatakan sebagai pleiotropic effect gitu ya. Jadi ketika ada efek fenotipik lain yang kemudian muncul karena gen-gen tersebut dia bersifat interconnected. Nah, jadi sebagai contoh misalnya ada suatu gen G1 ya, dia di sini berperan misalnya dalam suatu pathway ya, ini misalnya P1 dia berperan terhadap misalnya warna ya. Lalu G1 ini juga di sisi lain dia berperan misalnya dalam bertanggung jawab dalam berat ya. Ini dia kemudian ada di pathway yang lainnya. Jadi ketika kemudian G ini dia terganggu di sini ya atau kemudian ada gangguan di sini, maka itu bisa mempengaruhi dari aspek beratnya gitu ya, berat biomasanya dan juga kemudian warnanya itu sendiri. Nah, jadi itu untuk kemudian mempertegas kembali gitu ya, apa sih kemudian sifat kualitatif dan kemudian sekarang kita akan masuk ke sifat kuantitatif. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali gitu ya. Nah, jadi sekali lagi gitu ya. Nah, ketika kita bicara sifat kuantitatif, maka poinnya itu kita bicara di sini adalah poin kemudian pengukuran ya. Nah, sehingga ketika kita bicara apa nih kuantitatif genetik ini gitu ya, dia tidak terbagi gitu ya atau kemudian dia tidak disebutkan dalam bentuk discrete phenotypic kategori ya. Jadi lebih ke bagaimana dia kemudian menghasilkan suatu distribusi yang kontinu dari suatu populasi yang ada. Nah, biasanya kuantitatif ini yang kemudian penting gitu ya dalam aspek aquaculture itu sendiri seperti panjang, berat gitu ya. Kemudian dressing percentage ya, kesintasan, kemudian eh, kandungan lemak dan lain sebagainya gitu atau fekunditas ya terkait parameter reproduksi.
Jadi kalau kita bicara quantitative phenotypes itu, gitu ya, itu sesuatu yang sifatnya adalah tentunya akan complicated karena apa basisnya ini adalah population. Nah, dan aspek dari aspek kuantitatif ini dia bisa dikontrol 20, 50, 100 bahkan kemudian bisa jadi lebih dari 1000 gen-gen yang ada. Nah, problemnya dari angka-angka ini adalah jadi semuanya gitu ya rata-rata itu dia adalah unknowns ya. Jadi gennya tidak kita ketahui apalagi kemudian di sini mode of actionnya. Mode of actionnya di sini masih unknown juga. Nah, jadi ya ini adalah summary juga yang sudah pernah saya sampaikan ya pekan kemarin sebagai pengantar. Jadi dalam quantitative trade ini gitu ya terutama dalam aquaculture biasanya ini adalah hal yang penting gitu ya untuk aspek pemuliaan dan juga kemudian evolusi dan ini digunakan ketika kemudian analisis Mendelian atau sifat kualitatif itu tidak bisa dilakukan. Hmm. Nah, dan di sini fokusnya karena dia adalah sifat kuantitatif, maka perbedaan dari perbedaan dari individu-individu itu harus kemudian diukur. Nah, jadi misalnya kalau dari hasil persilangan di sini dari persilangan di sini menghasilkan ada 100 ya. Ini 100 anakan di sini. Nah, ini 100-100-nya kemudian ini dianalisis ya. Lihat. Nah, lalu kemudian modulasinya ya ini fenotifiknya yaitu merupakan hasil interaksi antara genotype dengan environmental factor yang ada. Ini adalah ya model tadi ya juga sudah saya tunjukkan gitu ya. Ah, jadi bagaimana kemudian kita bergerak gitu ya dari kemudian hipotesis yang sifatnya adalah kualitatif, lalu kemudian kita bergerak di sini gitu ke arah kuantitatif karena number of controlling genes-nya itu dia bisa bervariasi. Kita tidak tahu berapa banyak gen-gen yang nantinya akan mempengaruhi sifat-sifat yang kita ingin introduksikan. Ya, ini adalah sebagai contoh. Jadi em, yang dihasilkan ya dalam kuantitatif ini dia adalah yang disebut sebagai distribusi kontinu itu. Jadi kita harapkan kalau misalnya di sini ada 100 ya, ada 100 individual ya. Nah, kita mau tahu distribusinya ya itu seperti apa ya sehingga kita bisa mendapatkan gambaran. Nah, jadi eh, dari modelnya juga gitu ya. Kalau kita bicara eh, satu gen ya, itu memungkinkan dia punya 3 phenotype. Kalau 2 gen itu dia bisa punya 5 phenotype. Kalau 6 gen itu bahkan dia bisa lebih banyak itu dia punya 13 phenotype. Jadi basis dari sifat kuantitatif ini ya seperti yang sudah saya jelaskan yaitu berasal dari Sir Ronald Fisher gitu ya. Nah, di mana uh, dia membangun ya formulasinya itu dengan melihat bahwa suatu fenotipik itu gitu ya itu akan tergantung dari lingkungannya juga ya. Kemudian uh, efek genetik karena kemudian adanya interaksi dari banyak gen gitu ya. Nah, itu adalah juga ada aditif efek yang terjadi sehingga kemudian secara konsekuensi ya nilai G itu sendiri ini adalah suatu nilai estimasi.
untuk semua efek genetik yang ada. Nah, lalu kemudian ya kita menggunakan kuantitatif genetik ini ketika kemudian efek dari gen-gen tunggal ini kecil sekali gitu ya. Nah, jadi contohnya misalnya ya kalau yang kuat itu ya contohnya pada kualitatif ya misalnya hitam ya ketemu kemudian putih ini kemudian dia akan menjadi hitam. Nah, di sini karena dia satu gen misalnya ada H besar di sini kemudian H kecil kita lihat di sini ini efeknya besar. Tapi kalau misalnya pada uh, sifat kuantitatif gitu ya, ini kita tidak bisa melihat gambaran model Mendelian ini. Lalu kemudian di sini gitu ya, jadi otomatis ya karena ini ada modulasi ya konsekuensinya environmental ini dia harus dihitung juga gitu ya, jadi harus diestimasi dan juga kemudian untuk melihat bahwa si faktor lingkungan itu dia punya efek yang lebih kuat daripada gen yang tunggal gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan biometrik gitu ya. Nah, jadi ini adalah kuncinya dalam sifat kuantitatif. Pertama, analisis biometrik. Nah, kemudian apa yang nanti akan dianalisis itu adalah data yang berasal dari analisis of variance atau ya model ANOVA itu sendiri. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah contoh bagaimana kemudian suatu pengaruh lingkungan, jadi ada environmental effects, dia dapat memodifikasi fenotipe yang ada. Ya, ini adalah bagaimana suatu tanaman ya itu ditumbuhkan di ketinggian 100, lalu 4.600 dan terakhir ini adalah 10.000 gitu ya. Nah, ini kita lihat bahwa eh, perbedaan ya. Jadi adanya geographical barrier di sini. Jadi geographical barrier ini ya. Nah, ini menyebabkan adanya variasi fenotipik. Variasi fenotipe yang ada. Sehingga dari struktur ya kita lihat ya ini adalah strukturnya ya ini ada perbedaan tinggi yang cukup signifikan gitu ya dari tumbuhan dengan spesies yang sama ya satu di ketinggian 100 satu di ketinggian 4.600 satunya lagi itu di ketinggian 10.000 tapi dia mempunyai kemunculan faktor fenotipe yang berbeda. Nah, oleh karena itu gitu ya, ketika kemudian distribusi itu dia dihitung gitu ya, nah, yang dihitungnya adalah di situ nilai variansi yang ada ya atau di sini nilai S2. Di mana variansi itu gitu ya, nah, itu sesuatu yang muncul dari kemudian nilai individu gitu ya. Misalnya rata-rata berat tubuh di sini misalnya adalah 5. Lalu kemudian misalnya eh, kalau diukur gitu ya. Nah, ini saya lihat yang pertama itu misalnya 10 gitu ya. Nah, ini yang kemudian dijadikan dasar untuk perhitungan dari variansi itu.
Nah, di sini gitu ya kita bisa melihat bahwa uh, penggambaran dari pola distribusi tersebut gitu ya. Nah, ini mengikuti di sini ya, kurva Gaussian atau kemudian distribusi normal. Dimana kalau kita lihat ya, dari bagian ini gitu ya, ini kalau kita bandingkan ya, jadi jarak yang ada ya kita bisa melihat juga ini ada suatu nilai standar deviasi dari kemudian rata-rata yang ada. Ini kan nilai min atau kemudian nilai rata-rata. Dimana kalau dari sini ke sini gitu ya, ini adalah merupakan angka Z standar deviasinya. Ini totalnya semuanya itu ini adalah 66% dari nilai yang ada. Nah, sedangkan ini yang sisanya ya ini adalah di rentang 95%. Ini adalah bagaimana kemudian kita menghitung variansi yang ada gitu ya. Seperti itu. Sehingga kemudian di sini kita dapatkan nilai varian yang ada. Jadi di sini kita hitung dulu gitu ya. Minnya itu berapa gitu ya. Jadi nilainya lalu kemudian variansinya itu eh, berapa, standar deviasinya berapa gitu ya. Nah, lalu kemudian kita hitung dengan menggunakan formula yang ada ya. Di sini misalnya rata-rata ya ini adalah ini kurangi nanti ini adalah jumlah individu, ini adalah N. Ya. Sedangkan ya ini, oh sorry, ini adalah jumlah. Ini jumlah gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah nilai rata-ratanya. Sehingga didapatkan ini nilai variansinya S2-nya ini adalah 10,40 dan nilai standar deviasinya itu akar dari nilai variansi itu sendiri ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Oke. Nah, lalu apa ya, apa pentingnya ya nilai-nilai atau pengukuran nilai variansi itu bagi aspek genetik ya. Nah, yang pertama adalah kita ingin memodelkan sekali lagi bagaimana kemudian suatu variasi fenotipik itu dia merupakan interaksi atau modulasi antara kemudian gen dengan kemudian lingkungannya itu sendiri. Sehingga suatu variasi itu didefinisikan sebagai phenotype itu adalah genotype ditambah dengan environmentalnya. Tapi di sini ya variasinya yang kemudian diturunkan ini kemudian dihitungnya itu adalah variansi dari genetik ya, genetik yang ada dibagi juga dengan phenotype yang kemudian terukur. Untuk genetik sendiri itu kemudian bisa kita urai kembali di mana ya variasi genetik sendiri yaitu kemudian menjadi penjumlahan antara kemudian V dari A jadi ada efek aditif gitu ya. Nah, dan juga kemudian ada yang efek dari dominan yang ada.
Sehingga kalau kita kemudian bandingkan ya heritability ini itu juga adalah bagian dari nilai ya VA ya ini ada karena faktor aditif dan juga kemudian di sini ada nilai VD sebagai variansi dan untuk heritability-nya itu dihitung dari kemudian yang aditif dibagi kemudian yang dominan. Nah, ini adalah contoh bagaimana ya kita menggambarkan pola aditif dan juga kemudian dominans dari suatu phenotype yang ada. Nah, yang pertama adalah yang aditif gitu ya. Yang aditif. Jadi misalnya kita mengukur nih, katakan panjang ya. Misalnya panjangnya ada yang 6 cm, ada yang 8 cm, ada yang 10 cm. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa dari additivity itu gitu ya, semakin dia kemudian uh, mendekati nilai homozigotnya gitu ya. Nah, secara distribusi dia semakin baik gitu kan. Jadi dari yang tadinya ini kan kalau ini dia resesif ya, kalau ini dia heterozigot, jadi dia homozigot ya. Itu ada penambahan ya, ada penambahan mm, faktor atau parameter ya. Parameter yang diukur karena adanya kemudian apa namanya penambahan gen yang berbeda. Jadi asalnya alelnya kalau dia cuma A1 ya, ini ya dia jadinya kecil kan kayak gitu. Tapi kalau dia sudah punya A2-nya, nah, dia kemudian akan menjadi besar. Begitu kemudian kita punya lagi yang A2, nah ini makin besar lagi gitu kan, seperti itu. Makin besar. Nah, kalau kemudian dominans ya, itu dia tidak dapat memperlihatkan di sini ya aspek heterozigositasnya. Sehingga dalam konteks ini gitu ya, yang kita dapatkan itu tidak hanya kemudian nilai aditifnya saja, tapi di sini kita mendapatkan nilai dominan yang ada. Nah, ini yang kemudian kalau kita gambarkan di sini gitu ya, dalam suatu rentang gitu ya. Jadi uh, ini minus A yang paling pendek ya, ini adalah kemudian A. Di sini ada min yang tengah-tengahnya gitu ya. Nah, di sini ada efek. Nah, ini ada dominan heterozigot dan juga kemudian ada di sini ada efek aditif ya. Dimana kalau dia bersifat di sini homozigotnya dominan, dia akan kemudian meningkatkan ya, increasing the value gitu ya. Sedangkan di dalam kondisi uh, homozigot kemudian negatif, nah maka alelnya dia justru kemudian berkurang. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, bagaimana kemudian kita mengukur ya si karakter tersebut gitu ya. Utamanya adalah dari misalnya dari parental. Nah, untuk perhitungannya kita bisa menggunakan di sini konsep regresi gitu ya, berupa regresi linear. Di mana regresi linear ini bisa kita gunakan untuk melakukan estimasi dari angka hereditability itu sendiri. Nah, dari mana diukurnya gitu ya. Jadi pertama adalah kita melihat si phenotypic value-nya gitu ya.
Jadi untuk yang A1 di sini ya ini anggapnya adalah nol karena dia tidak ada efek sama sekali. Lalu kemudian di sini ada yang dominan ya ini adalah nilainya adalah dominan. Di mana antara genotipik A1 dengan A22 ini dia ya berbeda karena adanya kemudian dua kali kemudian efek aditif yang ada. Nah, lalu kemudian dominansinya itu dilihat dari mana ya? Ini dilihat jadi kalau sudah punya di sini ada parental mean value-nya di sini ya. Nah, efek dominannya itu gitu ya, itu ada kalau kita kemudian tarik garis di sini ya. Lalu kemudian kita tarik searah garis kurva ini gitu ya, maka kita temukan di sini ada suatu tinggi tertentu gitu ya atau luasan tertentu. Nah, inilah yang kemudian dapat kita gunakan untuk menghitung hereditability dari suatu model ya. Dalam ini tentunya adalah aquaculture. Nah, ini adalah kita coba kemudian membandingkan gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian suatu parental mean value itu dibandingkan dengan offspring mean value. Nah, jadi dengan heritability dia nilainya misalnya 0, berarti antara kemudian sifat yang tinggi ya dengan yang pendek ini dia tidak memiliki pola sama sekali. Jadi dia tidak memiliki pola. Tapi kalau dia heritability-nya itu nilainya itu satu di sini, gitu ya, maka kita bisa melihat gitu ya di sini. Oh ini kalau pendek dengan pendek jadinya pendek, pendek dengan agak tinggi jadinya agak tinggi dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian ketika dilakukan proses regresi di sini, nih ya kurvanya itu ya, dia kemudian secara konsisten bergerak secara linear positif. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, jadi ketika kita bicara kuantitatif eh, genetics ini, ya, kita akan sangat tergantung dari mating desainnya seperti apa, gitu ya, dan juga kemudian tentunya aspek yang tidak kalah penting itu adalah eksperimental desainnya itu akan seperti apa. Kenapa? Karena kalau kita bicara mating design, itu ya, kita bicara di sini suatu artificial populations dengan ya struktur genetik yang berbeda-beda ya. Sedangkan kalau dari sisi experimental design gitu ya, kita ingin melihat gitu ya akurasi dari nilai-nilai fenotipik yang ada. Nah, disitulah kemudian yang kita menghitung ya bagaimana modulasi dari phenotype ya yang merupakan interaksi dari gen dan juga kemudian faktor lingkungan yang ada. Dan untuk genotype ini ya kita menggunakan di sini ya, keseluruhan infonya itu gitu ya. Dan di mana kemudian untuk kuantitatif genetik ini ya sekali lagi yang menjadi batasannya adalah tidak ada informasi tentang single genes atau gen tunggal yang mengendalikan sifat tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
ini adalah contoh gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian ya ini kalau di tomat misalnya ya, kita melakukan mapping quantitative trait ya. Jadi misalnya kita punya di sini lokus tomat gitu ya. Tomatnya ini dia berbeda-beda. Yang satu kemudian uh, atau parental satunya di sini ini dia berasal dari apa namanya parental homozigot yang sudah diketahui. Nah, tentunya ketika dia kemudian sudah disilangkan, ya, dia bisa menghasilkan banyak sekali anakan-anakan, gitu ya, dengan mixtures genetik yang berbeda-beda. Nah, tapi di sini, gitu ya, walaupun kita tidak tahu genotipiknya seperti apa, gitu ya, nah, tapi kita bisa mengukur di populasi F2 atau di sini populasi dari real recombinant inbred line ini. Jadi di situ bisa dibandingkan. Kemudian dilihat ini kira-kira dengan profil genetik seperti ini, ukuran ini dia masuk atau enggak? Karena memang dalam quantitative array ini yang kita harapkan adalah kita menemukan di sini ya suatu data dengan distribusi normal. Nah, ini adalah contoh gitu ya. Ini adalah pada ikan gitu ya bagaimana kemudian eh, suatu efek gitu ya. Jadi adanya genotype di sini dari yang mulai ini adalah sisi sampai kemudian yang ini adalah WW. Lalu kita lihat di sini bahwa dibedakan antara yang female dan juga kemudian yang male. Nah, di sini secara umum kita lihat gitu ya, ikan-ikan dengan red pectoral fin gitu ya, ini dengan red pectoral fin ini kecenderungannya adalah kalau dia pada laki-laki gitu ya seperti itu, ini hasilnya sangat signifikan, jauh sekali. Nah, dibandingkan dengan yang kemudian di sini, ini data wanita. Atau ya kemudian ya kita bisa melihat lagi juga di sini ya. Nah, ini bagaimana kemudian distribusi dari genotype yang ada gitu ya terhadap phenotype yang berbeda gitu ya. Nah, ini kan W-nya itu adalah Urae, lalu kemudian C-nya itu adalah Celebensis. Oke. Nah, dari situ muncullah kemudian apa yang disebut sebagai QTL analisis. Ya. Jadi pada QTL analisis, ini QTL itu adalah quantitative trait loci atau trait locus, ya, di mana kita ingin mendeteksi tautan antara suatu genotype dengan molekular markernya itu sendiri. Dan tentunya itu juga ada hasil kuantitatifnya. Sebagai contoh, misalnya kita fokus di sini dari profil genetik yang ada gitu ya. Nah, ini P1 dia karakternya adalah seperti ini ya. Ya. Ini adalah F1, lalu kemudian ini adalah P2 yang di bawah. Dari sini saja kita sudah bisa menduga bahwa P1 dia membawa sifat dominan, ya, P2 ini dia resesif, F1-nya di sini, ya, dia merupakan gabungan dari
P1 dengan P2. Nah, sehingga kita bisa di sini menulis, oh ini homozigot dominan, oh ini homozigot resesif, ini homozigot resesif, ini homozigot dominan, ini homozigot dominan, ini resesif, ya, dominan, ini adalah resesif. Dan kita bisa melihat pola di sini juga, ini pola distribusi dari kemudian kalau kita bicara di sini konteks buah, jadi dari yang buah kecil, ya, dari hasil pengukuran yang ada. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, identifikasi dari QTL tersebut, gitu ya, nah, itu juga bisa kemudian didekati dengan pendekatan regresi linear yang ada. Nah, karena di sini kita bicara yaitu adalah suatu proses kuantitatif di sini, di mana kalau kita lihat gitu ya, nah itu digambarkan regresi nilai itu dengan fungsi yaitu Y sama dengan BX ditambah C. Nah, ini kita bandingkan dari dua populasi yang ada. Jadi misalnya ada yang A-nya ini sama dengan 0. Yang ini kemudian A kecilnya itu dia sama dengan 1. Nah, perbedaan antara kemudian ya populasi yang berbeda ini baik yang A maupun yang juga kemudian A0 ya. Nah, itu yang kemudian nantinya akan dihitung ya dari nilai rata-rata dan lain sebagainya sampai kemudian akhirnya keluar angka B ini. Nah, karena yang kita hitung di sini basisnya adalah marka, kalau ternyata tidak ada QTL yang dia kemudian terhubung dengan marker itu sendiri, maka kecenderungannya adalah nilai B atau di sini konstantanya ya. Ini ada konstanta, maka dia juga akan bernilai mendekati 0. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau nilai QTL-nya itu dia terhubung dengan kemudian marker, maka otomatis gitu ya. Kalau ini kan garis lurus ya, pasti dia slope-nya atau kemudian gradiennya pasti kan ini adalah 0 atau kemudian dia mendekati 0. Tapi kalau kemudian antar genotype itu kita melihat di sini distribusinya itu dia berbeda, maka di sini kita melihat gradien, ada gradien efek yang terjadi. Jadi ada slope di sini yang muncul, ya. Nah, itu yang kemudian kita bahas selanjutnya, yang kita sudah bahas sebelumnya, dan ini nilai B ini ditambahkan ini dalam rumusan regresi linear yang ada. Dan kalau kita lihat di sini, gitu ya, apa yang terjadi misalnya pada di kasus ini, gitu ya, ketika dia kemudian bersilangan atau kemudian kawin, gitu ya, di sini kita lihat bahwa jaraknya pun di sini ini dia kurang dari 50 cm, sehingga mungkin gitu ya, sangat mungkin bahwa lokus-lokus yang ada di tengah-tengah antara Q besar dan A ini gitu ya, nah, itu adalah gen-gen atau lokus-lokus yang bisa kita identifikasi sebagai suatu QTL ya, sebagai suatu quantitative trait loci.
Nah, selain melakukan juga apa namanya quantitative trade, ya, kita juga bisa menggunakan di sini interval mapping. Di mana interval mapping ini dia mirip dengan linkage analysis, gitu ya, seperti itu. Nah, tapi di sini ya titik-titik marker itu digantikan dengan interval dari dua marker yang ada. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat ya dari distribusi yang ada, nah, di mana kira-kira gitu ya sifat tersebut itu dia akan terekspos ya. Nah, jadi mungkin ya ini dicarinya di daerah sini, nah markernya yaitu antara daerah sini. Nah, dari situ kemudian kita hitung LOD score-nya atau logarithm of odds-nya, di mana LOD itu sendiri dihitung dari log ya. Nilai peluang QTL itu dia muncul dibagi dengan peluang QTL tersebut tidak muncul. Oke, nah dengan nilai ini kita lihat bahwa kalau nilai LOD-nya 3 dibandingkan 1000 gitu ya. Nah, ini tentunya atau di sini adalah 0,03, maka kemungkinan besar kita bisa menemukan QTL atau tempat-tempat di dalam genom kita dan DNA kita yang berkontribusi terhadap kemudian risiko kemudian misalnya penyakit ataukah kemudian misalnya ya kemampuan orang misalnya mengkonsumsi suatu makanan gitu ya, itu eh, beberapa contoh yang lainnya. Dan ini ada beberapa software ya yang bisa kemudian digunakan juga gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke konsep heterosis ya. Jadi heterosis ini model-model kemudian QTL mappingnya itu sendiri. Nah, jadi ketika kita bicara heterosis di sini gitu ya, ini adalah awalnya itu dari padi gitu ya. Nah, di mana heterosis ini ya ini diusulkan oleh George Harrison Shaw ya, ini tahun 1908 ya. Nah, di mana kemudian Shaw di sini mendeskripsikan ada superior performance ya, dari hasil persilangan heterozygous hybrid ya yang melebihi nilai parental-parental yang ada. Atau secara sederhananya nilai F1-nya ini dia harus lebih baik daripada parentalnya. Jadi heterosis ini ya kalau kita hitung dia adalah suatu nilai ya produktivitas dari anakannya dikurangi di sini rata-rata dari nilai parentalnya. Dan dia ini bisa direproduksi gitu ya. Jadi seperti di tanaman tuh banyak tuh. Jadi kalau misalnya beli biji itu adalah yang F1, nah itu adalah biasanya suatu produk dari heterosis. Nah, dia bisa direproduksi gitu, tetapi dia tidak dapat difiksasi. Nah, akhirnya apa? Nah, ini dengan adanya heterosis ini, fenomena ini itu uh, banyak sekali gitu ya pengembangan breeding stock untuk komoditas-komoditas komersial yang ada. Nah, termasuk kalau di uh, tanaman, ya ini adalah heterosis ini fenomenanya menjadi bagian yang sangat apa namanya seksi sekali gitu ya, karena ini terkait dengan hajat hidup dari perusahaan-perusahaan benih yang ada. Nah, ini adalah beberapa keuntungan dari heterosis ini gitu ya. Biomasanya bisa bertambah, pertumbuhannya lebih cepat ya,
fertilitasnya lebih bagus gitu ya, datanya seragam dan homogen. Nah, lalu juga kemudian di sini adanya reduksi negatif effects gitu ya. Jadi adanya suboptimal atau stressful growing condition karena adanya genetic stability. Nah, seperti apa sih gambarannya? Nah, ini kalau di jagung, nah ini adalah heterosisnya, ini adalah seperti ini. Jadi yang ini adalah parental, ini P1, ini P2, nah ini adalah anakannya. Ini kita lihat dari aspek apa namanya produksi bijinya ya, yang sebelah kanan ini kita lihat dari tinggi tanaman, dari height-nya. Kita lihat ya, jadi ininya lebih besar ya. Ini juga kalau dibandingkan tanamannya, ya, dua-duanya juga kemudian lebih baik. Jadi yang ini adalah F1-nya, yang ini P1, yang ini kemudian adalah P2. Nah, ini adalah contoh ya kalau di ikan gitu ya di sini bagaimana kemudian kita punya dari berbagai macam apa namanya eh, danau yang berbeda gitu ya seperti itu. Di sini ada Paxton Lake, ada Priest Lake, ada Little Quarry Lake gitu ya di sini. Nah, ini yang pertama itu kita dari yang apa namanya liar itu ya wild fish ini kemudian disilangkan sehingga kemudian mendapatkan uh, hibrid gitu ya yang pure di sini. Lalu di daerah lainnya ya kemudian kita silangkan kembali sehingga kemudian kita dapatkan di sini yang pure. Lalu dari persilangan hasil persilangan tersebut disilangkan kembali sehingga kemudian mendapatkan F1 hybrid dan kemudian dia mendapatkan F2 hybrid. Nah, ini adalah ya bagaimana kemudian cara kita mendefinisikan heterosis. Nah, ini contoh lainnya juga ini adalah bagaimana suatu heterotic trait gitu ya. Jadi dari suatu model persilangan misalnya di sini. Nah, ini dia menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu ya dibandingkan kedua orang tuanya. Nah, lalu kemudian di sini gitu ya itu dilakukan proses reproduksi kembali gitu ya seperti itu. Nah, sehingga kemudian di sini didapatkan genotype-genotype yang lain. Nah, ini adalah bagaimana persilangan itu dilakukan. Jadi ada dua NRR, ada dua NCC. Lalu ini merupakan hasil F1-nya. Ya. Nah, dari sisi kemudian produktivitas ini berat ya. Berarti ini meningkat cukup pesat ya, jauh. Ya, jadi ketika kita bicara tadi tentang QTL gitu ya, kalau kita review lagi itu adalah suatu lokus atau suatu alamat, suatu tempat di mana dia berkontribusi terhadap suatu nilai fenotipik gitu ya, yang kompleks ya. Ketika kita bicara kompleks di sini konteksnya adalah multigenik. Nah, sehingga dari pengukuran-pengukuran yang ada itu gitu ya diharapkan itu bisa kemudian uh, menyederhanakan ya complicated ini menjadi Mendelian factors yang ada. Dan dalam prosesnya, dan biasanya adalah kita menggunakan metode statistik yang apa namanya, yang berbeda dengan metode-metode statistik biasa gitu ya, untuk bisa menggambarkan signifikansi dari lokus-lokus tertentu.
Nah, jadi ini adalah requirement-nya gitu yang kita perlukan gitu ya. Jadi pertama adalah mating design-nya itu seperti apa, kemudian yang kedua adalah molecular molecular characterizations dari suatu populasi ya. Ini yang sudah kita bahas itu adalah genetic map. Kemudian adanya konsisten dan reproducible phenotypic data, ini kemudian penting. Lalu kemudian advanced analysis ya, statistiknya. Nah, jadi yang lebih kompleks lagi gitu ya. Jadi ada kemudian di sini QTL dan juga kemudian ada di sini heterosis. Ini bagaimana kemudian suatu vena heterosis itu ingin diselesaikan gitu ya dengan menggunakan pendekatan QTL sehingga istilahnya disebut sebagai heterotic QTL. Jadi kita berusaha mendeteksi ya eh, fenomena-fenomena heterosis dari orang tua itu gitu ya, eh, untuk kemudian eh, kita bedah dalam aspek kuantitatif trait loci-nya itu sendiri ya, atau QTL-nya itu sendiri. Nah, jadi ya by definition ya QTL ini dia kontrol kompleks trait ya seperti itu dengan cara kemudian heterotype. Jadi dia menghasilkan sekali lagi individu-individu yang jauh lebih superior dibandingkan kedua orang tuanya. Nah, ini adalah beberapa kemudian ya classical genetic hypothesisnya ya, bisa berupa kemudian dominansi atau kemudian overdominansi dan juga kemudian epistasis gitu ya. Itu merupakan hipotesis-hipotesis yang uh, bisa kemudian kita pelajari untuk kemudian melengkapi gitu ya analisis kita dalam quantitative trade locus. Yang kalau kemudian kita bicara dalam konteks mekanisme molekulernya gitu ya, di sini kita lihat bahwa sesuatu itu bisa menjadi lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya gitu ya. Nah, ini karena beberapa aspek ya. Yang pertama adalah ketika dia dalam kondisi heterozigot gitu ya. Jadi kalau di sini misalnya A besar, di sini A kecil, di sini menjadi A besar A kecil, ini kan form dari heterozigot. Nah, karena dia heterozigot, maka kemudian produk gen yang dihasilkan bisa sangat bervariasi. Kenapa bisa makin bervariasi? Karena ya regulasinya itu semakin baik, fleksibilitasnya juga semakin baik. Jadi itu adalah dari aspek molekulernya. Oke, bagaimana kemudian varian produk gennya gitu ya, itu bisa lebih baik gitu ya, dibandingkan kedua orang tuanya. Yang kedua ya, mekanisme molekulernya terkait dengan kuantitatif atau kualitatif uji dari ekspresi gen yang berbeda itu ya. Nah, kita perlu melihat proses transkripsi yang bersifat non-additivity. Jadi tidak ada modulasi tambahan dari gen-gen yang berpasangan. Nah, kemudian juga kita bisa mengukur di sini ya model imprintingnya, metilasinya, ataupun kemudian antisense RNA-nya. Inilah yang kemudian berkontribusi di sini terhadap modulasi ekspresi gen. Dan kemudian suatu heterosis itu juga bisa terjadi yaitu karena adanya gene complementation. Ya. Di bapak misalnya hanya ada ABD. Di ibu di sini ada ACD. Sehingga di sini di akhir kita punya di sini ABCD. Ya, jadi
parentalnya dia memberikan kontribusi gitu ya, sehingga kemudian dianakan dia mendapatkan set yang jauh lebih lengkap dibandingkan kedua orang tuanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini adalah ya contoh mekanisme molekuler gitu ya. Jadi kalau kita deskripsikan lagi gitu ya, ya ini misalnya eh, adanya suatu lokus-lokus tertentu gitu ya. Sebagai contoh misalnya ya ini ada efek aditif karena adanya gen-gen yang tunggal di sini, sehingga kemudian karena apa namanya eh, karena banyak gitu ya, sehingga kemudian itu memberikan efek aditif. Nah, ada juga yang kemudian ya efek aditifnya itu muncul karena dia berasal dari non allelic gene pairs. Jadi di sini ya, dia tidak berasal dari gen yang sama gitu ya. Jadi contohnya di sini ada A dan B gitu kan. Nah, kalau yang tadi kan misalnya ada A besar dengan A kecil ya. Sehingga dia menjadi ini. Kalau ini ya AB ya dia akan tertaut sehingga dia akan terus ya menjadi AB gitu ya. Jadi berpasangan secara terus-menerus. Atau kemudian ya di sini ya bisa punya efek dominan. Karena misalnya oh ini ada A besar dengan A besar. Atau kemudian efek ini dominan kali dominan juga gitu ya. Ini karena adanya penambahan gen yang lain gitu kan seperti itu. Jadi misalnya oh ini ketemu ya sehingga kemudian di sini jadi nah, bisa jadi kemudian ini ya berlipat-lipat gitu efeknya. Jadi dominan kali dominan. Nah, atau juga kemudian efek aditif gitu ya dengan dominan gitu ya. Itu antara kemudian ah, adanya gen tunggal yang berperan dan juga kemudian allelic gene pairs yang ada. Nah, ini adalah allelic gene pairs-nya di sini kemudian ada efek aditif yang muncul. Nah, apa saja sih gitu ya sifat-sifat yang bisa kita gunakan dalam heterosis ini gitu ya. Nah, ini biasanya adalah kompleks trait-nya gitu ya. Jadi dia tidak hanya dikendalikan oleh satu dua gen saja gitu ya, tapi bisa jadi banyak. Nah, di mana parameter-parameternya diantaranya dalam heterosis itu yang biasanya dilihat adalah superioritas dari anakan ya atau figurnya, lalu kemudian life cycle-nya apakah dia menjadi lebih cepat atau tidak gitu dari sisi tumbuh. Kemudian tentunya adalah aspek panennya kalau dalam ini misalnya ikan itu lebih biomasanya ataupun kemudian yield komponennya ya. Misalnya dia lo lebih banyak misalnya memproduksi lemak gitu kan. Nah, itu adalah yield komponen. Kalau misalnya yieldnya saja itu misalnya berapa sih jumlah panen misalnya per hektarnya ya, itu berapa. Lalu kemudian kualitas ya. Oh, misalnya ikannya ini mudah untuk dijadikan file gitu ya. Itu adalah kualitas. Atau misalnya eh, respon-respon ya terhadap cekaman-cekaman yang ada yaitu bisa menjadi apa namanya contoh sifat-sifat yang dia dapat eh, ditunjukkan dengan fenomena heterosis. Nah, ini adalah contoh yang lebih lengkap lagi gitu ya. Jadi kita eh, bagaimana kemudian dari proses persilangan yang ada gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah dari orang tuanya gitu ya, seperti itu. Ini dari orang tuanya ya.
kemudian dia mempunyai phenotypic effect, misalnya di sini katakan misalnya suatu tinggi ya. Nah, hibridnya dia ada di posisi di sini. Sehingga di sini ya kita lihat gitu ya. Jadi ada efek aditif gitu ya, yang terjadi di sini gitu ya. Ya, aditif yang pertama ya. Lalu kemudian di sini ada aditif yang kedua. Nah, itu yang berdasarkan dari orang tuanya. Nah, dan kalau kemudian kita lakukan di sini backcross yang terjadi gitu ya, maka untuk fenotipik BH untuk backcross yang satu itu gitu ya, dia merupakan nilai A ya, ini backcross yang satu ini sama dengan A ditambah dengan D. Kalau yang ini gitu ya, ini kemudian menjadi A dikurangi dengan D. Dan di sini kita lihat gitu ya, bahwa average population-nya itu adalah jumlah dari backcross yang pertama dengan backcross yang kedua dibagi dua ya, suatu rata-rata. Itulah yang kemudian akan menjadi nilai A. Nah, sedangkan untuk perbedaan dari sisi populasinya gitu ya, kita menghitung efek dominannya di sini gitu ya. Itu dari kemudian nilai mutlak ya, perbedaan atau selisih antara backcross 1 dengan backcross 2 dibagi 2. Nah, ini adalah bagaimana kemudian misalnya kita membandingkan antara hibrid gitu ya. Ini dengan menggunakan pendekatan genomik gitu ya. Jadi misalnya di kromosom itu kita kita scan. Nah, itu bagian-bagian mana sih dari genom itu yang kemudian bisa menunjukkan sifat-sifat tertentu yang dia berasosiasi dengan karakter-karakter unggul dari apa namanya hasil persilangan. Nah, jadi ketika kita melakukan, jadi setelah kita memahami tadi ya adanya sifat eh, kuantitatif, sifat kualitatif itu, ya, eh, kita harus memahami bahwa proses seleksi yang kita lakukan itu nantinya itu dia harus berbasis dari suatu genetic variability. Nah, ini adalah bagaimana misalnya seperti kita lihat lagi bahwa ketika satu gen gitu ya dengan dua gen, dengan 4 gen, dengan 6 gen, dan dengan 12 gen, ya, itu dia bisa memberikan ya, pola distribusi yang berbeda, gitu ya, baik yang dia tidak dominan maupun kemudian yang dominan itu sendiri. Nah, jadi cara kita menseleksi nantinya tentunya harus berbasis data distribusi ya, di dalam suatu populasi. Nah, bagaimana kemudian kita menentukan ya distribusi dari populasinya? Ya paling mudah adalah kita lihat di sini bagaimana nilai sigmanya, gitu ya. Jadi mulai dari minnya ini kurang lebih sekitar 68%, lalu kemudian yang ini 95%, lalu ada juga yang kemudian sangat kecil itu adalah 99,7%. Ini dikatakan theoretical ya normal distribution. Nah, kenyataannya adalah kalau misalnya kita bisa membandingkan nih, ini misalnya frekuensi distribusi ya tilapia pada usia 3 bulan di sini. Nah, ini kita lihat bell shape-nya nggak terlalu kelihatan gitu ya di sini. Nah, dia malah di sini geser sedikit gitu. Jadi atas walaupun minnya itu dia kurang lebih di angka seratusan di sini, ya kita lihat puncaknya ini
dia bergeser juga. Nah, disinilah kemudian kita bisa apa namanya mencari di sini sumbernya terutama, gitu ya. Nah, kita perlu mencari individu-individu yang best talentnya itu yang ada di ujung sebelah kiri ataupun yang ada di ujung sebelah kanan. Nah, itu yang kita gunakan sebagai sumber, gitu ya, dari perkawinan yang ada, yang kemudian akan kita desain. Oke. Jadi ini adalah guideline-nya ya, gimana sih kita melakukan kemudian suatu proses seleksi yang ada, gitu ya. Nah, tentunya akan tergantung dari sekali lagi, gitu ya, distribusinya. Jadi walaupun dia punya min yang sama, itu di sini, ups. Jadi walaupun dia punya min yang sama, sama-sama 30, gitu ya. Tapi di sini kita lihat pola distribusinya ini dia berbeda, gitu ya. Maka cara kita menseleksi ini tentunya akan lebih mudah pada rentang populasi yang ada di model populasi A. Kenapa? Karena kita jadi mudah untuk memilih. Kita perlu ingat ya, ini adalah sifat kuantitatif. Jadi kalau sifat kuantitatif itu adalah basisnya pengukuran. Jadi mungkin akan ada ya geser-geser sedikit. Tapi kalau kita punya rentang distribusi yang lebar seperti ini, gitu ya, nah maka cara kita memilih atau menseleksi ya calon-calon indukan itu tentunya akan menjadi lebih mudah. Nah, dari sini kemudian ya kita bisa extend kembali, gitu ya. Jadi oh, tadi di awal kita bicara adanya phenotypic variance, genetik kemudian variance, gitu ya. Sini. Nah, kita bisa melihat bahwa fenotypic varian itu ya apa yang muncul itu merupakan hasil ya variasi genetik ya, lingkungan dan juga kemudian modulasinya. Ada interaksi yang terjadi. Sedangkan ya VG sendiri, gitu ya. Ini dia berasal dari efek aditif ditambah efek kemudian dominan ditambah juga dengan jadi ada epistasis ya. Ini dia digabungkan semuanya di sini sehingga dia menghasilkan genetik varians yang ada. Ini adalah sebagai contoh di sini ya. Nah, selections ya ini tergantung dari objektif yang kita inginkan, gitu ya. Misalnya apakah kita kemudian mau melakukan seleksinya itu secara directional selections di sini ataukah kemudian secara disruptive selections. Jadi kalau ini misalnya parental satu, ini kemudian parental satu, lalu kemudian di sini kita punya nilai F1 dari anakan. Nah, bagian mana yang mau kemudian akan kita pilih? Nah, apakah secara direksional gitu ya, ataukah kemudian secara disruptif? Atau bisa juga kemudian kita pilihnya sebetulnya di sini daerah yang misalnya sudah stabil di sini. Nah, ini artinya adalah kita melakukan di sini stabilizing selections. Nah, atau ya kita bisa saja di sini melakukan di sini
no selection sama sekali. Ya, jadi tidak ada seleksi yang intervensi seleksi yang kita gunakan di sini, gitu ya. Karena P1 sama F1 itu pola distribusinya sama, gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya dari F1 ini dia kita tidak bisa mendapatkan data apapun karena memang sudah sama dengan orang tuanya. Itu dengan indukannya ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana juga bagaimana metodenya ini disebut sebagai culling method gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita apa namanya membuat atau cut off ya, cut off berdasarkan parameter di sini. Ups, ini adalah body weight dan juga kemudian di sini ada persen head size gitu ya. Seperti itu. Nah, di mana nanti kita ukur gitu ya, ini standarnya berapa nih? Cut off-nya misalnya di 1,5 kilo, lalu kemudian cut off untuk head size-nya di sini itu misalnya di angka 25%. Nah, individu-individu yang dia memenuhi cut off tersebut itu yang kemudian akan kita keep di situ. Nah, atau kemudian kita juga bisa melakukan extensions di sini, jadi membuat di sini rentangnya, jadi ada yang di sini yang memang di keep, gitu ya. Lalu kemudian di sini ada yang kemudian ditambah, ya. Atau ya ini istilahnya adalah di eh, eh, cule ya. Atau kemudian kita dipisahkan ya di sini. Nah, jadi ini adalah metodenya, ini adalah metode seleksi berdasarkan parameter-parameter fenotipik yang ada, gitu ya. Nah, ini nanti ya nanti kemudian kita akan apa namanya uh, pelajari kembali gitu ya, bagaimana kemudian model-model seleksi yang bisa kita lakukan dan berdasarkan kemudian distribusi ya individu-individu dari apa namanya sifat-sifat kuantitatif ini. Oke. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Ada pertanyaan dulu, silakan.